Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Anwar selaku dosen Pancasila kelas 8 IP. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafi Sunario. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuis Pancasila. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menjelaskan tentang kearifan lokal berupa keanekaragaman budaya di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur, yaitu kesenian tari remo. Jenis tarian ini bisa dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan, dan biasanya dipentaskan ketika ada acara penyambutan tamu agung, dan juga pejabat juga bisa. Selain digunakan untuk menyambut tamu, tarian ini biasa disebut juga tarian ludruk, karena pada awalnya berfungsi sebagai pembuka kesenian ludruk. Tari remo juga mempunyai nilai sejarah dan filosofi pada setiap gerakannya. Oleh sebab itu, tarian ini menjadi salah satu jenis tarian yang unik menurut saya. Pada zaman dahulu, tari remo hanya dilakukan oleh penari pria sesuai dengan tema yang diusung oleh tari ini. Akan tetapi, zaman sekarang banyak penari remo wanita yang juga melakukannya, meskipun dilakukan oleh penari wanita, namun busana yang digunakan adalah busana pria. Tari remo berkembang di daerah lain sekitar Jawa Timur. Perkembangan ini berkaitan dengan kultur budaya yang ada di Jawa Timur. Oleh sebab itu, tidak heran jika ada tari remo yang bergaya lain seperti gaya Surabayaan, gaya Sawunggaling, gaya Jombang, gaya Malangan, dan sebagainya. Menurut sejarah, tari remo berasal dari sebuah desa di Jombang, yaitu Desa Ceweng, Kecamatan Jibon. Tarian ini diciptakan oleh seniman jalanan pada masa lalu dengan mengusung tema atau cerita Pangeran Gagah dan Dina. Seni tari ini telah ada sejak tahun 1930-an, bersamaan dengan kesenian ludruk yang sedang berkembang pesat. Tari remo juga bercerita tentang perjuangan seorang pangeran di tengah pertempuran. Hingga saat ini, tarian asli Jawa Timur ini digunakan sebagai sarana komunikasi antar masyarakatnya. Di masa penjajahan Jepang, tarian ini kembali diperkenalkan oleh Cak Tasim sebagai alat perjuangan untuk melawan penjajahan Jepang. Dengan kidungan-kidungan yang memberikan semangat kepada Arya Surabaya, yaitu yang berisikan Kukupan Omai Doro, Melok Nikon Malasin Soro, yang artinya Kukupan Romadara memihak Jepang akan sengsara. Melalui kidungan tersebut, Cak Durasim dianggap melawan penjajahan sehingga diburu lalu ditangkap, kemudian disiksa hingga wafat di Surabaya pada tanggal 7 Agustus 1944. Tari remo ini juga mempunyai kaitan dengan pertunjukan ludruk. Bahkan tari ini dapat dikenal luas di daerah luar Jombang dengan cara penampilan keliling oleh para seniman tari. Kemudian berkembang dan ditampilkan pada acara-acara tersebut, termasuk pembukaan pentas ludruk karena selalu dipentaskan ketika ludruk akan dimulai, hingga akhirnya beberapa daerah mengadaptasi jenis tari. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang akan kaya akan kesenian daerahnya. Saat kerajaan Majapahit masih jaya, pusat budaya kesenian adalah di Jawa Timur, dan terdapat beberapa etnis seperti sub-etnis Surabaya, Madura, Mandalungan, Osing, dan Bali. Kemudian pada saat kerajaan Majapahit runtuh, pusat budaya kesenian beralih ke Jawa Tengah hingga sekarang.
Kemudian tari ini juga mengandung unsur-unsur seperti filosofi dan makna pada gerakannya. Oleh karena itu, saya ingin mencoba menjelaskan setiap gerakan dan makna masing-masing. Berikut adalah videonya. Untuk penari, pada umumnya tari remo ini dilakukan oleh laki-laki, namun juga bisa dilakukan oleh perempuan. Dan seorang laki-laki yang dimaksud adalah pangeran yang gagah berani. Bisa dilihat bersama ya. Untuk gerakan tari remo ini, ciri khasnya adalah dengan gerak-gerik kaki yang menghentak secara dinamis ketika menari. Para penari juga mengenakan gelang kaki dengan lonceng kecil sehingga ketika bergerak atau menghentakkan kaki, lonceng tersebut akan berbunyi. Bunyi lonceng dari gelang kaki tersebut juga dipadukan dengan musik gamelan pengiringnya, sehingga dapat menyatu dan membentuk harmonisasi. Selain gerakan kaki, karakteristik gerakan tari remo adalah gerakan campur dengan selendang kepala, kuda-kuda, serta ekspresi wajah penari. Dan bisa dilihat juga busana yang digunakan oleh penari remo sangat beragam tergantung daerahnya. Misal kostum tari remo baik Surabaya, Sawung Galing, Malangan, atau Jombangan. Tapi seluruh pakaian tersebut memiliki persamaan, yaitu penari menggunakan ikat kepala berwarna merah, baju lengan panjang, celana setinggi lutut, kain batik bercorak pesisiran, kain stagen yang dipakai di pinggang, selendang bahu, serta gelang kaki berlonceng. Sedangkan busana penari remo perempuan agak sedikit berbeda, yaitu rambut penari disangkul, menggunakan mekak hitam sebagai penutup dada, rapak pada bagian pinggang hingga lutut, serta selendang pada bahu. Serta bisa kita dengar bersama musik pengiring yang digunakan. Musik pengiring ini berfungsi untuk menyelaraskan gerakan tari dengan tempo. Pada tari remo, suara lonceng gelang kaki yang digunakan penari akan berpadu dengan musik pengiring. Jenis alat musik pengiring tari remo adalah berupa gamelan dengan jenis irama atau gending, jula-juli, atau teropongan. Kemudian tata panggung yang bisa dilihat bersama, dekorasi panggung atau desainnya seperti pertunjukan ludruk. Namun saat ini tarian remo juga digunakan untuk menyambut tamu-tamu besar. Sehingga yang kita lihat bersama adalah desain panggung dengan tema menyambut tamu-tamu besar. Kemudian tata rias penari yang bisa disimbolkan menggunakan alis yang tebal dan jambang. Kemudian bagian pipi akan diberi warna merah dengan kumis serta jambang yang dibuat dengan pensil alis. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil adalah tarian remo ini
adalah salah satu jenis tarian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Timur. Bila awalnya tari ini dipentaskan hanya beberapa acara besar, saat ini tarian ini juga sebagai festival maupun event tahunan. Tujuannya adalah agar tarian ini tetap lestari serta menarik kunjungan wisatawan asing. Tarian remo ini dapat dilestarikan berkat dukungan dari pemerintah serta kondisi baik dan kemauan oleh generasi muda untuk mempelajarinya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.